Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bu Anet, selamat bergabung. Iya, terima kasih. Ya. Baik, kembali kita sapa semua audiens kita pada sore hari ini. Tentunya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ya jama'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baik, Bapak Ibu hadirin mahasiswi kami yang kami cintai, kembali kita bersua di sore yang amat cerah ini, bertepatan dengan sore yang ke-14 atau yang ke-15, tergantung kita memulainya. Dalam sebuah acara yang tidak asing lagi, yaitu Mutiara Ramadan, nasihat Ramadan bagi pelajar, mahasiswa, dosen, tendik, dan umum. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Nurul Fauzi, SE, MM, AKCA. Beliau adalah salah satu dosen akuntansi Politeknik Negeri Padang, dan sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah KJKS Bank AK Politeknik Negeri Padang. Jadi beliau punya segudang informasi yang patut kita ketahui. Nah, untuk itu pada sore hari ini sebenarnya 30 menit tidaklah cukup untuk Pak Fauzi ini bercerita tentang syariah sebenarnya. Tapi ya mungkin beliau mencoba untuk mensarikannya mana yang paling penting sekali untuk kita ketahui. Topik daripada Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini adalah prinsip-prinsip dasar berbisnis sesuai dengan syariah. Wah, ini luar biasa. Jadi kita berbisnis tetapi di bawah payung prinsip dasar syariah. Nah, untuk itu tentunya kita semua mengharapkan bagaimana sebenarnya prinsip dasar berbisnis. Apapun bisnis yang kita jalani ini nanti bisa berbasis syariah, sehingga kita tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia, melainkan juga keuntungan di akhirat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu tentunya kita semua tidak sabar ingin mendengarkan paparan dari Bapak Doktor kita. Kepada Bapak Dr. Nurul Fauzi, MMA, KCA, waktu dan tempat kami sediakan lebih kurang 30 menit ke depan. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, berkomentar. Boleh bertanya langsung atau lewat chat. Atau bisa juga melalui chat ketika narasumber sedang menyampaikan. Teringat boleh diketik dulu, nanti kita akan respon setelah narasumber kita menyampaikan materinya. Demikian, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Yalmiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bila alhamdulillah ziyadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Bapak yang kami hormati Pak Dekan yang kesempatan hadir pada hari ini, Bapak Ibu dosen, tendik, staf pengajar, serta adik-adik mahasiswa Universitas Dharma Andalas, serta hadirin yang berhadir sekalian. Pertama sekali tentu tidak lupa ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, Masya Allah ya, nikmat Allah terhadap kita. Nikmat yang kita tidak bisa hitung, tidak kita bisa balas ya. Yang mungkin tanpa sadar kita sering melupakannya. Nikmat kita kalau kita bandingkan dengan Ramadan tahun lalu itu mungkin Ramadan tahun ini luar biasa ya. Tahun lalu itu kita bahkan untuk bernafas pun masih harus menggunakan masker ya. Dan sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan sehingga bebas kita menghirup udara dan sebagainya. Tahun Ramadan tahun lalu itu banyak saudara kita yang mencari oksigen saja itu susahnya minta ampun, bahkan harus bayar mahal, beli mahal, dan itu juga tidak ketemu. Jadi alhamdulillah tahun ini Allah berikan kenikmatan juga, kita bebas sehingga tidak kesulitan cari oksigen dan sebagainya.
Dulu kalau saya ingat kalau cari oksigen itu ada teman saya yang kebetulan butuh, kita cari yang kecil itu bahkan harus beli sampai 3 juta. Itu kecil sekali. Nah, sekarang alhamdulillah Allah beri kenikmatan banyak sekali ya, Masya Allah ya, kenikmatan yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Salam bin salam tentunya buat Rasulullah, uswah kita, qudwah kita. Semoga kita menjadi orang-orang syafaat dari akhir nanti ya. Semoga kita menjadi umat pilihan yang insya Allah Allah kumpulkan dengan beliau nanti di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, mungkin saya pengantar diskusi mungkin ya, kalau memang perlu kita diskusi nanti. Saya coba mencarikan beberapa hal terkait dengan ini. Nanti saya akan coba share screen untuk membantu memudahkan kita memahami. Nanti kalau ada masukan silakan, ada yang mau ditambahkan silakan. Saya lebih suka memilih judulnya seperti ini, walaupun memang kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar muamalah ya, prinsip-prinsip dasar berbisnis sesuai syariah, bisnis berkah sesuai syariah ya. Nah, ini saya pikir penting menjadi concern kita, karena seringkali kita, terutama bagi yang di basicnya ilmu ekonomi, karena saya ekonomi tentu saya paham sekali ya. Ketika kita belajar tentang kuliah tentang ilmu ekonomi, seringkali kita melupakan bahwasanya bisnis ya bisnis, tidak ada Allah di sana, tidak ada Tuhan di sana. Yang penting adalah laba, laba dan laba. Bahkan prinsip ekonomi itu kan mengajarkan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kita mungkin tidak pernah berpikir apakah ini menang seperti itu dalam Islam. Nah, ini perlu kita pahami saja. Artinya prinsip ekonomi seperti itu ya. Kita harus juga bisa mengkritisi tentunya, apakah memang Islam mengajarkan seperti itu. Atau justru sebaliknya, ada batasan-batasan yang Islam atur tentang ini. Ada koridor-koridor yang membuat kita sebenarnya tidak bisa berlaku semaunya saja. Atau kalaupun kita punya ilmu, paling tidak kita punya saringan. Islam mengaturnya seperti apa? Ada poin di bawah yang saya bikinkan juga, bisnisku adalah ibadah. Ya, ini sebenarnya poin-poin utama yang memang kita harus munculkan ketika berbisnis, ketika berwirausaha, ketika mengelola usaha, bekerja pada orang. Karena bisnis itu bukan hanya dalam konteks kita punya usaha ya, tapi berbisnis kita paham bahwasanya termasuk juga kita bekerja di perusahaan, maka tentu sudah kewajarnya kalau kita punya pemahaman yang utuh, yang sumul, sehingga memang kita jadi paham ketika terjadi satu transaksi ini kira-kira secara syariah boleh tidak. Nah, kalaupun kita punya power, kalau kita yang punya usaha, maka tentu kita kalau secara syariah memang tidak boleh, tidak dibolehkan hukumnya, maka kita bisa istilahnya menggantinya. Tapi kalaupun kita tidak punya power karena kita punya staff, cuma staff di sana misalnya, paling tidak kita bisa memberikan nilai-nilai kepada pimpinan mungkin, kesamaan kerja, bahwa ini tidak boleh loh secara syariah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua yang dirahmati Allah, kita akan coba lihat ada beberapa hal. Kalau ditanya secara umum, misalkan saya sebulan yang lalu itu ikut ada salah satu TOT tentang kewirausahaan berbasis syariah juga di Jakarta. Ketika ditanya kepada para peserta apa sih bisnis syariah itu, ini banyak yang bingung juga. Bisnis syariah itu ya bisnis ya, bayangkan dia ya bank syariah itu bisnis syariah, atau bisnis sesuai syariah itu seperti apa ya? Ada yang menjawab ya yang penting ada bismillahnya gitu saja, atau ada yang bilang yang penting tidak ada bunga banknya, tidak ada ribanya. Nah, atau ada yang secara bercanda mengatakan yang penting ya kalau masuk kantornya ya assalamualaikum dulu, kemudian karyawatinya pakai jilbab ya. Nah, ini kan agak miris kita sebenarnya. Seakan-akan syariah itu ya simbol kan itu saja sebenarnya. Seakan-akan simbol yang nampak di pakaian atau ucapan ketika masuk ke kantornya, atau yang sederhana-sederhana seperti itu. Nah, hal ini mungkin menjadi concern kita. Kita akan coba diskusi pada sore hari ini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Apa sih berbisnis, prinsip-prinsip bisnis sesuai syariah itu? Ada konsep namanya dalam fikih. Jadi kalau saya bedakan sedikit. Jadi bicara fikih, maka fikih itu terbagi dua. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, fikih ibadah dan fikih muamalah itu agak berbeda prinsipnya. Kalau ibadah jelas ya, ibadah itu misalkan sholat, puasa, bayar zakat itu kan ibadah ya, maka fikihnya mengikut pada fikih ibadah. Sementara bisnis itu termasuk ke dalam fikih muamalah.
Kita berhubungan dengan sesama manusia, bersosialisasi dengan manusia, melakukan transaksi dan sebagainya, maka maksudnya adalah fikih muamalah. Prinsipnya adalah ada prinsip namanya kalau di muamalah itu prinsip ibaha. Al-uslu fil muamalati min uqudi wa sururil al-ibaha. Artinya pada prinsipnya muamalah itu baik. Baik terkait akad maupun syarat-syaratnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Saya ulang sedikit. Jadi apapun bentuk muamalah, pada dasarnya, hukum dasarnya adalah ibahah. Ibahah itu boleh. Ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi bisnis apapun boleh, kecuali ada hal-hal yang melarangnya. Berbeda dengan fikih ibadah. Kalau ibadah itu pada dasarnya adalah dilarang, kecuali diperintahkan. Nah, makanya dalam sholat, dalam puasa, kita tidak boleh misalkan beribadah kalau tidak diperintahkan modelnya. Tidak ada yang namanya sholat isya 5 rakaat misalkan. Tidak boleh ada penambahan-penambahan di sana. Intinya dari dilarang kecuali diperintahkan. Nah, prinsipnya itu berbeda. Maka yang kita harus ingat adalah dalam fikih muamalah sebaliknya, pada prinsipnya adalah boleh kecuali yang dilarang. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, ini disebut dengan prinsip ibahah. Jadi ini juga sebabnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik teman-teman sekalian, bahwasanya dalam konsep muamalah, berhubungan sesama manusia, beramal sosial, berbisnis dan sebagainya, pada dasarnya boleh. Kita boleh melakukan kreativitas. Kita bisa melakukan berbagai model-model baru, tetapi ada hal-hal mendasar yang atau dalil-dalil yang melarang yang tidak kita langgar. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, apa saja ini? Nah, itu yang kita akan coba lihat pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang kita harus pahami dulu terlebih dahulu ketika ingin bertransaksi sesuai syariah. Pada dasarnya transaksi syariah itu, transaksi yang ada dalam Islam itu cukup banyak. Tapi yang umum atau yang kalau dikelompokkan secara garis besar, ada 3 kelompok besar. Walaupun nanti mungkin ada yang kecil-kecil ya. Nah, kelompok artinya transaksi, jenis akad, jenis transaksi ya. Jadi transaksi itu biasa disebut dalam Islam itu disebut dengan akad ya. Jenis akad yang pertama itu namanya akad ba'i. Ba'i itu jual beli. Jadi akad yang pertama ba'i. Nah, kalau di bank syariah juga sama, maka akad di bank syariah itu akad ba'i itu mulai dari namanya murabahah. Murabahah itu kita beli sesuatu, ada orang butuh, kita belikan, kita tambahkan margin di atasnya keuntungan tertentu, kemudian kita jual. Itu akadnya murabahah, jual beli pada dasarnya. Yang kedua itu salam. Nah, jual beli juga, tapi dengan pesanan. Dipesan terlebih dahulu, dibayar terlebih dahulu. Nah, kemudian barangnya mungkin datang belakangan. Nah, ini biasa pada produk pertanian. Itu salam namanya, akad salam. Jadi orang misalkan kita pesan gandum 3 bulan lagi atau mangga di padi untuk 3 bulan lagi dikirim sekian ton misalnya, itu akadnya salam. Berikutnya itu jual beli juga. Yang ketiga itu ada namanya akadnya istisna, pesanan juga, tetapi jadi jual beli juga, tetapi jual beli pesanan juga, tetapi dibuat terlebih dahulu, di customize dulu. Misalkan contoh rumah, orang kita mau bikin rumah, kita pesan, dibuatkan terlebih dahulu. Nah, pembayarannya bisa bertahap. Beda dengan salam. Kalau salam pembayaran di awal, dilunasi di awal. Kalau istisna bisa bertahap. Nah, contoh tadi itu misalkan properti dibikinkan rumah. Akadnya adalah akad istisna. Nah, 3 itu kelompok transaksi bisnis yang umum terjadi dalam Islam. Jadi ada kelompok itu 3 itu adalah ba'i. Nah, jadi ada ba'i murabahah, ada salam, ada istisna. Yang kedua itu adalah ijarah atau ujrah biasanya, atau sewa atau jasa. Jadi misalkan jasa sewa rumah, jasa sewa tenaga orang dan sebagainya. Jadi jasa sewa yang diambil fee di atasnya. Nah, jasa lebih simpelnya seperti itu. Nah, ini transaksi bisnis juga. Bapak Ibu nanti adik-adik semua juga harus memahami setiap transaksi yang dilakukan harus jelas akadnya apa. Nah, karena nanti ada beberapa ketentuan fikih juga yang kita harus pahami. Kemudian yang ketiga itu adalah akad sirkah kelompoknya. Sirkah itu adalah kerjasama. Jadi kerjasama itu bisa, makanya kalau kita kenal itu ada namanya mudharabah. Kalau mudharabah itu kerjasama antara 2 pihak, di mana satu pihak sebagai pemodal, satu pihak sebagai pengelola. Jadi itu mudharabah. Yang kedua itu adalah musyarakah. Dua pihak itu kerjasama juga, tapi dua pihak itu saling punya modal, saling punya bagian kepemilikan. Nah, itu musyarakah.
itu masuk kelompok sirkah. Jadi dua itu. Nah, kelompok transaksi yang paling umum, yang paling banyak terjadi dalam bisnis sekarang ini adalah 3 kelompok itu. Walaupun di luar itu ada beberapa, misalkan ada RAN nantinya, gadai misalkan, atau titipan, wadiah, dan sebagainya. Nah, dalam konteks untuk melakukan transaksi tadi, jenis apapun transaksinya, ada beberapa prinsip transaksi yang memang kita harus ingat juga dari awal. Jadi ketika kita misalkan mau berbisnis dengan seseorang, dengan teman misalkan, melakukan jual beli misalkan dengan seseorang, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama namanya antara dimingkum, rela sama rela. Jadi harus ikhlas. Tidak boleh ada transaksi yang salah satu pihak itu merasa terpaksa, karena kena di prinsip antara dimingkum ini. Ya, jadi kalau misalkan kita mengkondisikan orang membeli barang kita dengan berbagai cara sehingga dia terpaksa membeli misalkan, maka dia menjadi tidak sah, akan menjadi tidak sah. Nah, jadi menjadi ini menjadi hal-hal menjadi penting, harusnya lapang. Lapang, sehingga makanya kalau misalkan dalam transaksi itu kan ada namanya rukun transaksi. Itu yang pertama ada, kalau ada kita berbisnis, yang pertama rukun itu harus terpenuhi. Yang pertama tentu ada pihak bertransaksi. Nah, antara pembeli dan penjual itu biasanya kan. Yang kedua ada objeknya yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu harus ada akadnya, ijab kabulnya. Nah, ini yang sering kita lupa juga kadang. Karena terpaksa, karena dipaksa sehingga ijab kabulnya tidak selesai. Ijab kabul itu sebenarnya sederhana saja, bisa lisan maupun tertulis juga boleh. Saya kalau sebenarnya orang-orang tua kita dulu, masya Allah ya, banyak mengajarkan kita di pasar. Saya pernah penelitian di Kalimantan Selatan, di salah satu pasar terapung di sana, di Lok Baintan. Itu kalau jual beli itu selalu diungkapkan setelah selesai jual beli, walaupun jual beli biasa saja, selalu diikuti dengan kata saya jual ya, ikhlas ya, saya beli ya. Nah, itu tradisi. Nah, itu kan ijab kabul sebenarnya. Nah, seringkali ijab kabul ini menjadi tidak jelas. Akad ini menjadi tidak jelas. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, ketika bertransaksi akadnya harus jelas seperti apa. Jadi jenis akadnya harus jelas, ijab kabulnya juga harus jelas. Saya pernah beberapa kali misalkan ada teman-teman ngajak diskusi, ada teman saya yang dulu misalkan ada dari Batam, kemudian cerita, Pak, saya sedang berada kasus Pak. Saya dulu kerjasama dengan orang, dia investasi katanya untuk bikin usaha. Kita bikin usaha sama-sama. 3 tahun jalan, kemudian dia minta dikembalikan semua uangnya, kemudian tambah bagian keuntungan. Ini gimana Pak? Nah, saya melihat sebenarnya itu sudah kena di transaksinya. Ini akadnya apa? Perjanjiannya apa? Investasi atau pinjaman? Kan berbeda. Kalau investasi, maka dia tidak bisa menarik kembali semaunya dia, kemudian tambah keuntungan. Kalau pinjaman, iya. Seberapa dia pinjamkan ditambah mungkin margin yang dia inginkan. Maka memang kita harus kembalikan. Kalau investasi tentu tidak. Nah, ini bentuk-bentuk praktek di mana seringkali kita lupa. Di awal, kadang awak sama awak, awak bakawan gak buka usaha. Nah, ini apa? Ini investasi kah? Ini pinjaman kah? Akadnya sering tidak jelas. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, adik-adik teman-teman yang dirahmati Allah. Berikutnya prinsip transaksi syariah itu adalah la tazlimuna wa la tuzlamun. Artinya tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Ini yang menjadi dasar. Jadi maksudnya ketika selesai transaksi itu semua harusnya lapang. Kan itu tadi, rela, ikhlas. Tetapi yang terjadi di dunia sekarang ini, di masyarakat kita, ketika terjadi selesai transaksi, ada manusia yang merasa tertipu. Nah, kenapa misalkan terasa tertipu? Karena misalkan barang yang dibeli itu, maka dalam Islam itu ketika bertransaksi, kalau ada cacat sampaikan. Karena kalau tidak jatuhnya ke tadlis nanti. Tadlis itu penipuan. Kita tidak sampaikan, satu pihak tahu, kita tahu bahwasanya barang kita itu cacat, tapi pihak yang membeli tidak tahu, dan kita tidak sampaikan. Nah, ini termasuk. Jadi ini yang sederhana, yang seringkali kita lupa. Kita sengaja mempoles sesuatu, padahal Islam itu sebenarnya rezeki. Kita berharap untung besar. Untung besar dengan cara mempoles barang yang tidak bagus, kita poles, kita tampilkan lah, sehingga sangat bagus. Kemudian orang beli. Setelah beli, orang merasa terzalimi, tertipu, barang lakukan seperti itu jadinya. Nah, konsep ini ini sering terjadi di tengah kita. Nah, dalam konteks seperti ini, transaksi ini menjadi tidak sesuai syariah. Kenapa? Ada unsur penipuan tadi. Nah, ini terlarang.
Jadi ada prinsip dalam bermuamalah dalam Islam itu sebenarnya, karena prinsipnya kan ukhuwah ya. Jadi ketika bermuamalah dalam Islam, maka tujuan utamanya maslahah, ukhuwah, kemudian juga tidak maslahah, ukhuwah, maslahah itu kemaslahatan, ukhuwah, saling bersaudara, termasuk juga di dalamnya saling membantu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, prinsip ini juga kita harus ingat. Jangan sampai ini ketika kita bertransaksi, selesai transaksi, orang merasa ini iku ambo ditipu kemana, ambo terkicuh kemana. Nah, kalau seperti itu maka dia tidak ikhlas, tidak rela, maka rezeki kita itu jadi tidak berkah. Jadi cara memandangnya sebenarnya di sana. Kalau kita mengharapkan laba saja, cara berpikir kita kapitalisme, materialisme, maka yang kita inginkan adalah laba nominal yang besar. Pada dalam Islam, konsepnya bukan laba yang besar, tapi laba yang berkah. Besar dengan berkah tentu berbeda. Bapak Ibu, ada adik mahasiswa, misalkan ada adik mahasiswa punya laba besar, tapi belum tentu berkah. Nah, itu beda. Nah, kalau laba besar, dapat untung besar, tapi keluarnya juga banyak. Kita sakit, orang tua sakit, kecelakaan, dan sebagainya, sehingga habis juga. Kita stres karena kendala, masalah, dan sebagainya. Menghabis gara-gara laba besar yang kita dapatkan tadi. Tetapi kalau berkah, walaupun dia tidak banyak, tapi insya Allah cukup. Ada kelapangan-kelapangan. Maka Rasulullah mengajarkan kita, carilah laba yang berkah, keuntungan yang berkah. Yang merasa bahwa dengan keuntungan kita itu yang kita peroleh itu, kita menambah kesyukuran kepada Allah SWT. Nah, prinsip ini juga yang menyebabkan berbagai transaksi yang sifatnya riba, gharar, tarlis ini terlarang. Artinya apa? Kalau riba itu kan kita mengambil keuntungan, kita meminjamkan uang, kemudian mengambil keuntungan di atas itu dipersyaratkan di awal. Nah, yang dipersyaratkan ini jatuhnya riba. Tapi kalau misalkan kita meminjamkan uang tidak dipersyaratkan di awal, kita berikan, ada teman yang datang meminjamkan uang. Jadi riba itu sebenarnya bukan hanya terjadi di bank, di transaksi biasa juga sama. Nah, termasuk juga harus hati-hati misalkan ketika kita bertransaksi, kemudian penukaran uang juga contohnya. Penukaran uang, kemudian kita, karena tidak dalam uang bukan komoditas. Ingat ya, di Islam itu uang bukan komoditas, maka tidak bisa diperjualbelikan. Ini kita mau lebaran, hati-hati di prinsip dalam konteks ini, kita menukarkan uang dengan uang sekian, kemudian kita minta di atasnya. Itu jatuhnya tetap ke riba. Ada beberapa jenis riba. Nah, kemudian gharar juga. Kalau gharar itu ketidakjelasan, spekulatif. Ya, sesuatu yang sifatnya spekulatif, itu juga hal-hal yang dilarang. Berikutnya, prinsip al-kharaj bi al-daman. Hasil usaha itu muncul bersama biaya. Nah, ini tadi. Jadi ini yang sebabkan, makanya dalam transaksi bisnis Islam itu murabahah itu dibolehkan, jual beli itu dibolehkan. Kenapa? Karena hasil usaha itu dari sebuah biaya yang kita keluarkan. Kita membeli barang itu kan biaya. Kemudian kalau kita dapat hasil usaha, kemudian karenanya dapat margin keuntungan yang kita peroleh karena usaha itu, maka dibolehkan. Nah, ini berangkat dari prinsip al-kharaj bil al-daman tadi. Berikutnya ada al-gunmu bi al-gurmu. Untung itu muncul bersama risiko. Artinya dalam Islam tidak ada yang namanya, ini yang juga menjadi dasar kenapa misalkan riba itu dilarang. Karena riba, misalkan di bank konvensional itu kan tidak peduli dengan risiko kita. Pokoknya berapa utang bayar, kan seperti itu. Mau kita bangkrut usahanya, mau terjadi resesi ekonomi, bayar. Sementara konsep di bank syariah, ada risiko yang ditanggung bersama. Ada berbagi risiko yang ditanggung bersama. Artinya apa? Untung ini bisa muncul, bisa kita peroleh ketika kita punya risiko yang diambil. Jadi dalam bisnis ini wajar. Jadi tidak ada yang namanya kita memperoleh untung tanpa ada risiko. Nah, kembali tadi, ini juga menjadi alasan utama bagi para ahli fikih kenapa tidak boleh dalam Islam istilahnya tidak dikenal juga prinsip time value of money misalkan, karena dianggap tidak ada tidak ada risiko, tidak ada usaha, tidak ada biaya yang dilakukan sehingga dapat keuntungan. Nah, dalam prakteknya fikih muamalah terkait dengan transaksi bisnis ini setidaknya dikembangkan melalui beberapa azas atau beberapa hal. Yang pertama ada namanya azas kesejahteraan. Islam mensyaratkan bahwasanya kepada masyarakat di Jazirah Arab itu sebenarnya yang paling utama bagi fikih muamalah itu adalah kemaslahatan atau kesejahteraan.
Islam mensyaratkan bahwasanya boleh melakukan transaksi ekonomi, bahkan beberapa urf itu ada istiadat yang berlaku di tengah masyarakat, itu juga dibolehkan secara syariah. Ketika tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Contoh misalkan dulu sebelum zaman Rasulullah itu sudah ada transaksi yang akad salam tadi misalkan penjualan, kemudian dipesan terlebih dahulu, kemudian setelah itu barangnya datang berikutnya, atau istisna dan sebagainya, ada mudarabah dan sebagainya, semua beberapa itu sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Nah, kemudian dalam prakteknya juga yang utama dalam proses pengembangan fikih muamalah ini, bisnis juga bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di lokasi kita, adik-adik misalkan mahasiswa di tempat kita ada bisnis yang berkembang sudah lama modelnya, kemudian kita ragu misalkan mau ikut atau tidak. Selagi tidak ada hal-hal yang dilarang, kita lihat nanti di bagian akhir saya jelaskan apa-apa hal yang dilarang itu. Selagi tidak ada hal-hal yang dilarang, maka silakan kita ikuti. Nah, termasuk sekarang ini kan banyak sekali bisnis-bisnis baru nih, model-model bisnis baru. Nah, kita lihat prinsip-prinsipnya, yang seperti apa yang dibolehkan. Berikutnya juga azas pengembangan cara berpikir dalam ekonomi Islam itu adalah manusia azas istiqlaf. Artinya sebagai manusia itu kita tunduk kepada Allah, kita hanya wakil. Jadi ini yang kita harus ingat bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya bukan milik kita, tetapi dia adalah milik Allah. Kita hanya wakil yang Allah titipkan. Nah, maka ketika kita mendapat titipan, maka tentu kita harus mengelolanya secara baik, mengelolanya secara halal, ditransaksikan sesuai syariat, kemudian sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan dipertanggungjawabkan juga nanti kepada Allah. Artinya, ketika mengelola bisnis, ini yang harus ada dalam pemikiran kita bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu, harta yang kita akan peroleh itu adalah milik Allah. Maka ketika kita peroleh, maka tentu dia harus dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan. Kemudian dalam praktiknya juga ketika misalkan nanti ada kita memperoleh keuntungan laba, maka ada hak orang lain kita keluarkan, hak fakir miskin, hak asnaf yang 8 kita harus keluarkan lewat apa? Lewat zakat. Nah, cara berpikir seperti ini memang kita harus tanamkan ketika kita ingin bisnis kita itu berkah, bisnisnya kita itu sesuai dengan syariah. Berikutnya ada prinsip namanya akhlak. Artinya apa? Dalam proses muamalah maliyah ini artinya muamalah terkait dengan harta ini ya, dengan bisnis ini harus didasarkan pada rasa cinta atau al-hab, kasih sayang, ar-rahmah dan toleran, tasamuh atau as-samahah. Ketika melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penagihan dan sebagainya. Maka sebenarnya dalam Islam itu ketika bertransaksi, bentuk transaksi yang dicontohkan Rasulullah ketika Rasulullah antara kaum muhajirin, kaum ansar dengan kaum muhajirin di Madinah, itu Masya Allah luar biasa, memberikan banyak pelajaran bagi kita. Bagaimana para kaum ansar, kaum Madinah, orang-orang di Madinah, memberikan hartanya, memberikan kerelaan, tokonya bahkan diberikan. Nah, itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa cinta, menimbulkan rasa kasih sayang. Bisnis dalam Islam itu harusnya juga seperti itu. Ketika kita selesai satu transaksi, maka seharusnya ada ukhuwah yang terjalin di sana. Bukan malah setelah selesai berbisnis, maka kita merasa tidak nyaman. Atau setelah selesai berbisnis, kemudian ada rasa bahwasanya saya merasa tertipu dan sebagainya. Nah, ini sebabnya kenapa dalam hal termasuk juga misal banyak hal nanti kita akan coba lihat, misalkan ada beberapa transaksi yang memang dilarang, yang memang tidak boleh. Misal contoh misalkan al-ihtikar, penimbunan barang-barang pokok sehingga kita berharap dapat untung. Dalam Islam tidak boleh bisnis seperti itu, karena al-ihtikar termasuk jenis bisnis yang dilarang, bukan karena zatnya tapi selain karena zatnya. Nah, karena unsurnya, karena sebabnya, karena beberapa bentuk dan sebagainya. Ada juga nanti namanya al-giksi dan sebagainya. Nah, kita lihat kemudian lebih jauh tadi dikatakan bahwasanya
dalam prakteknya prinsip muamalah maliyah, prinsip berbisnis. Jadi kita membiasakan mungkin berbisnis itu muamalah maliyah ya, muamalah terkait dengan harta. Muamalah itu berhubungan prinsip bisnis dan sebagainya, maliyah terkait dengan harta. Nah, ada prinsip tadi namanya arida watib al-nafs. Jadi akan dilakukan para pihak tidak sah kecuali dilakukan atas dasar kerelaan tadi. Ini dia dijelaskan dalam surat An-Nisa 28 29. Kita sudah sempat bahas tadi. Kemudian yang kedua juga al-wafa bi al-uqud. Nah, jadi menunaikan isi akad sebagaimana ketentuan. Nah, ini penting kita harus ingat juga bahwasanya berbisnis itu harus akadnya seperti apa, maka kita lakukan seperti itu. Jadi tidak bisa kita merubah akad sesuai maunya kita. Jadi kalaupun kita sepakat misalkan, saya dan teman saya misalkan sudah bersepakat, kita mau berbisnis, kita misalkan tadi akadnya contoh misalkan, saya akad salam misalkan, saya pesan misalkan beras untuk koperasi saya 3 bulan yang akan datang, kualitas nomor 1. Kemudian berjalan waktu ternyata tidak bisa, teman saya tadi tidak bisa memenuhinya. Kemudian dia rubah saja jadi kualitas nomor 2. Kemudian dia kirim. Nah, di sini sudah kena di prinsip al-waqa bi al-uqud. Artinya dia tidak menunaikan akadnya sebagaimana ketentuan. Boleh itu tetap dilakukan kalau ada kerelaan dari kedua belah pihak, dari saya tentunya. Nah, ini yang masuk di sini. Berikutnya adalah al-nahi al-gharar. Artinya dilarangnya gharar dalam transaksi. Artinya gharar itu spekulasi, gharar itu ketidakjelasan hasil. Jadi dia agak dekat nanti jatuhnya ke gambling seperti itu. Nah, tapi ghararnya lebih kepada spekulasi yang tidak jelas. Nah, jadi hasilnya akan seperti apa tidak jelas. Ini juga makanya sebagian ulama, walaupun ada yang berbeda pendapat tentang, misalkan saya ambil contoh misalkan tentang saham. Ada sebagian ulama yang tidak sepakat dengan saham kalau saham itu menjadi trading. Berbeda kalau investasi. Investasi niat kita di awal misalnya investasi, maka kita pegang sahamnya, kemudian kita pegang sahamnya, kemudian kita tiap tahun nanti misalnya ada dividen, atau ketika memang kita butuh kita jual sahamnya. Tapi kalau trading harian yang niatnya misalnya kita beli, kita jual, apalagi falas. Nah, falas ini ghararnya tinggi sekali. Kenapa? Kita beli misalkan sekarang satu dolarnya Rp12.000, kemudian berharap naik 13.000, nah, kemudian kita jual. Nah, di sini konsepnya adalah al-nahi al-gharar, dilarang gharar dalam transaksi. Walaupun ini tentang saham masih ada yang berbeda pendapat. Saya juga termasuk dulu main saham, kemudian ketika saya tanya ada acara dengan DSN MUI, saya tanyakan, nah jawaban ulama-ulama di DSN MUI seperti itu. Kemudian tentu al-nahi al-riba, dilarangnya riba dalam transaksi. Artinya transaksi yang kita lakukan tidak boleh ada unsur riba. Nah, riba itu bukan hanya bunga, itu yang kita harus ingat. Bunga karena artinya kita pinjamkan uang, kemudian setelah uangnya ada, setelah dikembalikan, pas mengembalikan kita persyaratkan ada keuntungan di atasnya. Termasuk juga yang bunga itu ada beberapa bentuk riba itu ya, termasuk juga misalkan tadi seperti saya sampaikan, kartu kredit dikhawatirkan kenanya di sini. Misalkan riba, jenis ribanya, misalkan kita bayar, kita meminjam uang, kita kembalikan. Kalau kita sepakat mengembalikan pada waktu tertentu. Ketika tidak bisa mengembalikan pada waktu tertentu, maka dikenakan sejumlah keuntungan setelah biaya beban di atas itu. Maka ulama mengatakan ini termasuk jenis riba. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Kemudian adalah al-nahi al-maisir wa al-kimar. Dilarangnya maisir, judi dan kimar dalam transaksi. Judi jelas ya, artinya tidak boleh ada transaksi yang ada unsur judinya di dalamnya. Kemudian ada prinsip namanya man'u al-zulm wa wujub al-adil. Dilarang zalim serta wajib berperilaku adil dalam transaksi. Nah, ini beberapa prinsip, artinya memang ini sudah jelas tadi ya, artinya dilarang zalim serta wajib berlaku adil dalam transaksi. Kemudian sedikit saya jelaskan, kita tinggal waktu sekitar 5 menit lagi ya Pak Ustaz ya. Buya ya. Sedikit saya jelaskan. Nah, lalu terlarang terhadap transaksi bisnisnya apa saja? Jadi agak cepat saja. Yang pertama, transaksi yang tidak sah akadnya. Nah, kapan tidak sah akadnya? Ketika syarat-syarat rukun-rukun akad tidak terpenuhi.
Nah, misalkan kita bertransaksi tapi tidak ada objeknya. Nah, ini tidak boleh. Jadi itu sebabnya ketika kita bertransaksi tapi barang itu masih belum sepenuhnya dalam kepemilikan kita, itu tidak boleh. Jadi misalkan kita menjual barang tapi barang itu belum milik kita sepenuhnya. Jadi harus ada kepemilikan penuh dalam kuasa kita, dalam kontrol kita sepenuhnya. Nah, jadi transaksi atau misalkan tidak ada apa istilahnya tidak jelas tidak terpenuh, tidak ada akad ijab kabulnya. Ini yang maksud yang pertama. Transaksi yang tidak sah akadnya. Atau misalnya bertransaksi itu bukan orang yang memenuhi syarat untuk bertransaksi, misalnya belum balik atau misalkan tidak waras. Nah, seperti itu dianggap transaksi tidak sah akadnya. Yang kedua, transaksi yang haram zatnya. Haram zatnya ini jelas ya, artinya transaksi yang di dalamnya ada unsur misalkan alkohol, babi dan sebagainya, memang dilarang, ada dalilnya dilarang, ada baik dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau transaksi yang ada unsur seperti itu, maka dia menjadi transaksi yang dilarang. Kemudian dalam transaksi bisnis berikutnya yang tidak boleh itu adalah yang haram selain zatnya. Nah, apa itu yang haram selain zatnya? Nah, ini beberapa contoh misalkan. Tadi misalkan karena dalam transaksi itu ada unsur tadlis, penipuan. Kita tahu tapi kita jual, kita perbaiki, kita permak barangnya sehingga orang masalah tertipu. Tadi ada unsur ketidaktahuan atau garar. Ada bai ihtikar. Nah, bai ihtikar ini juga sering terjadi dalam transaksi pasar modal. Ini kayak kalau istilahnya menggoreng saham ya, direkayasa supply-nya sehingga seakan-akan saham itu banyak pembelinya. Nah, kemudian setelah orang banyak membeli, kemudian dijual. Itu masuk bai ihtikar, itu termasuk dilarang. Termasuk juga ini baik bai ihtikar maupun bai najasi ya. Kalau bai najasi rekayasa pasar dalam demand, kalau tadi dalam supply. Berikutnya maisir ya, judi yang punya kategori judi, artinya transaksi bisnis kita lakukan ya ada unsur judinya. Nah, kemudian juga tentu ada unsur ribanya. Unsur riba kita cukup paham tadi ya seperti kita jelaskan. Demikian sedikit pengantar dari saya sesuai waktunya pas jam 6. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjelasan yang sangat detail sekali beserta dalil-dalil terkait dengan syariah ini, karena memang kita tahu narasumber kita pada sore hari ini adalah orang yang benar-benar menggeluti yang namanya dunia syariah itu. Tentunya beliau paham betul. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat awam yang tentunya punya ketertarikan untuk berbisnis yang cukup tinggi sekali, semua bentuknya mungkin berbeda-beda, dan tentu punya pertanyaan bagaimana caranya agar usaha-usaha yang kita geluti itu bisa berbasis syariah, kan seperti itu, sehingga kita di samping mendapatkan pahala dunia tapi juga di akhirat. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya boleh silakan langsung atau boleh lewat chat. Kepada audiens kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya dipersilakan. Ini ada Rama Daniel yang dari tadi sudah mulai ngacungkan tangan. Rama Daniel, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Arya, ada yang ingin ditanyakan, Arya? Rama Daniel angkat tangan. Ah, ini ada 2 ini. Kalau Ya, yang angkat tangan silakan. Silakan. Ya, udah lanjut. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya sendiri Aladin lah ya, Pak. Ya, silakan, Adit. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak, tentang pemaparan materi sore hari ini. Kebetulan juga materi menarik, Pak. Ya. Pertanyaan saya, Pak, seberapa pentingnya itu akad dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Baik. Itu saja, Aldin? Iya, Pak. Ya. Seberapa pentingnya akad dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa transaksi dinyatakan syariah atau non syariah tergantung pada transaksi. Nah, ini seperti apakah
pentingnya akad itu. Baik, Pak Nurul, silakan. Pak Fauzi. Baik, terima kasih, Uya. Tadi dari ini Aladin ini mahasiswa. Aladin. Iya, mahasiswa. Oke, baik. Kalau mahasiswa mungkin kemungkinan belum nikah ya, belum nikah ya. Nah, jadi jawabannya mungkin seperti ini, ya, yang simpel saja. Sama kayak kita nikah. Nah, akad ijab kabul itu adalah akad. Kalau kita tidak melakukan akadnya atau tidak sah, maka tidak sah secara Islam. Haram, maka setiap hal yang kita lakukan setelah ibadah pernikahan itu menjadi haram dia. Tetapi ketika akadnya atau ijab kabulnya sah, sesuai dengan syariah, dinyatakan sah, maka dia menjadi halal semuanya. Jadi bisa membayangkan betapa urgennya ya akad tadi ya. Jadi kan bisa kebayang misalkan kalau Aladi misalkan akan nikah ini tapi salah, nah, atau tidak melakukan, atau mengabaikan lah ijab kabul ini tadi misalkan, maka apa yang terjadi ya dalam prakteknya kemudian lakukan dalam tanda kutip berkumpul misalkan dengan yang wanita yang diinginkan ini tadi. Nah, yang di tengah masyarakat secara hukum Islam tidak salah, di tengah masyarakat bagaimana? Bisa dikejar orang itu jadi kejar hansip dan sebagainya. Kenapa? Karena kena di akad ini tadi. Dalam praktek bisnisnya juga sama. Akad ini nanti yang menentukan sah tidaknya transaksi. Jadi penting sekali akad ini. Jadi basis ekonomi syariah itu sebenarnya adalah akad, kejelasan akad. Kita paham ya, kalau secara hukum Islamnya jelas ketika akad ini tidak sah, maka transaksi menjadi tidak sah. Transaksi yang harusnya halal menjadi haram ketika akadnya tidak terpenuhi. Nah, transaksi harusnya boleh menjadi batal ketika akadnya tidak terpenuhi. Nah, ini menggambarkan bahwasanya akad itu menjadi sangat urgent. Penting sekali dan juga dalam praktiknya ketika akad ini tidak jelas, tidak clear akadnya di awal, ini seringkali menimbulkan banyak persengketaan, persoalan. Saya seringkali seperti saya cerita tadi, teman-teman, contoh tadi yang saya kasih contoh ya, misalkan ada ini akad ya, kalau dalam bahasa kitanya ada yang mau bekerja sama, ini akadnya investasi, kalau kita bawakan bahasa kita ya, ini kita kerjasama nih mau bikin usaha, ini akadnya investasi atau pinjaman. Nah itu kan berbeda itu, kalau tidak jelas. Kalau investasi maka konsekuensinya kalau ada rugi dia juga menanggung rugi. Tapi kalau pinjaman, kita bikin usaha, kemudian orang meminjamkan uang, kalau kita rugi, kita tetap membayar sebanyak yang kita pinjam tadi. Nah, jadi berbeda konsekuensinya. Jadi memang akad ini secara prakteknya, efeknya juga kalau tidak jelas sangat besar. Secara hukum Islamnya menjadi tidak sah transaksi. Itu kira-kira Pak Yelmi. Ya, baik. Jadi seperti itu kira-kira Aladin. Akad ini akan menentukan bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depannya. Akankah kehidupan kita sesuai dengan ketentuan, baik itu aturan yang umumnya keaturan agama atau tidak, disitulah menentukannya. Jadi kita simpulkan bahwa akad itu sangatlah penting peranannya dalam kehidupan kita. Kemudian ada beberapa lagi pertanyaan ini Pak Dokter, di chat kita sama bisa lihat. Izin bertanya Pak, dari Arya Andra Gunawan, bagaimana etika profesi bisnis menurut syariah Islam, Pak? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua ada dari Musni. Ya, Assalamualaikum Pak, mau tanya bagaimana status harta yang sudah dimiliki, sementara hasil tabungan, hasil dari riba, cicilan. Terima kasih. Nah, gitu Pak Fauzi, mungkin bisa dijawab yang pertama dulu. Etika profesi menurut syariah Islam. Oke, baik Pak Yelmiadi, terima kasih. Jadi tentang etika profesi bisnis menurut syariat Islam bagaimana? Sejalan dengan tadi prinsip-prinsip, jadi prinsip-prinsip transaksi bisnis itu berlaku menyeluruh ya. Artinya dia berlaku secara sumul terhadap apapun hal yang terkait dengan bisnis, termasuk etika tentunya. Artinya dalam berbisnis etikanya yang jelas kita tidak boleh kalau bicara tentang ini kita tidak boleh menzalimi, itu dia. Kita tidak boleh menzalimi dalam transaksi sehingga harus ada kejelasan, itu dia. Kemudian yang kedua dia harus apa istilahnya harus adil. Nah ini etika dalam Islam. Artinya kita tidak bisa berbisnis tetapi kita tidak adil terhadap orang lain tadi. Adil itu maksudnya begini,
apa istilahnya? Dalam Islam kita boleh mengambil untung yang tidak ada batasan untung, misalnya seperti itu. Tetapi batasannya adalah apakah kita berlaku adil terhadap prosesnya, terhadap orang lain tadi. Kita mengambil untung misalkan sampai 500% misalkan, tetapi adil enggak kita, kan itu jadinya. Nah, Rasulullah tidak mengajukan seperti itu. Kenapa? Yang jelas dia kena di prinsip adilnya, kemudian kena di prinsip zalim tadi. Kena prinsip adil, zalim, kemudian prinsip berikutnya itu adalah ta'awun, saling membantu dan sebagainya. Etika bisnis Islam itu adalah bukan berbisnis untuk dunia saja, tetapi berbisnis untuk akhirat. Artinya apa? Kita berbisnis, ukhuwah jalan, kemudian kita juga membantu saudara, itu seharusnya. Nah, ini sesuai dengan makasih syariah. Jadi ada lima makasih syariah ya. Jadi memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara nafsu, memelihara agama dan sebagainya. Artinya apa? Berbisnis ini adalah dalam rangka membantu, dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariah. Agar apa? Dengan berbisnis, ekonomi hidup, orang tidak stres. Dengan berbisnis, agama tetap terjaga, izah juga terjaga, harga diri juga terjaga. Dengan berbisnis, maka akal tetap terpelihara, orang tidak gila dan sebagainya, nafsu juga terpelihara dan sebagainya, termasuk harta. Dengan berbisnis maka harta bertumbuh dan sebagainya. Jadi konsep etika bisnis dalam Islam adalah bisnis yang memang bertujuan untuk membantu, tujuan untuk ukhuwah, tidak zalim, tidak zalim, kemudian ada kerelaan dari yang melakukannya. Memang kalau diurutkan secara detail per detail, terjemahannya akan banyak ya, bentuk tidak zalim itu seperti apa. Memang tentu akan tidak mungkin kita jelaskan ya per profesinya. Kemudian terkait mau tanya bagaimana status harta yang sudah dimiliki. Sementara harta itu hasil dari riba, cicilan, maksudnya jadi gini. Jadi ini riba dan cicilan agak berbeda ya. Maksudnya kalau kita misalkan membeli barang, kemudian akadnya adalah murabahah, jual beli, kita beli barang ini. Kita misalkan maka ini juga membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah itu. Kalau bank syariah, bank konvensional kita datang, kita pinjam uang, ini pinjamkan uang, dan itu kita cicil. Artinya apa? Bank konvensional mengenakan sejumlah keuntungan tertentu, mensyaratkan keuntungan tertentu di atas pokok. Itu jatuhnya riba. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada pinjam-meminjam kemudian mensyaratkan sejumlah keuntungan. Di bank syariah, kita datang, kemudian akadnya apa? Yang paling banyak itu adalah akadnya 3 tadi paling. Jual beli, bai tadi, atau misalkan ujrohnya, sewanya, atau misalkan nanti syirkah. Kita ambil contoh yang jual beli, murabahah. Kita butuh mobil. Kemudian kita datang ke bank akan membelikannya. Kita sepakat, jadi bukan meminjamkan, bank itu akan membelikan kalau bank syariah. Nah, bank akan dalam tanda kutip, bank akan datang akan mencarikan mobilnya. Oke, Bapak butuh mobil ini, seharga 100 juta. Saya ambil modalnya 100 juta ya, maka bank diwajibkan, bank syariah ini harus menyampaikan berapa keuntungan dia ambil. Maka dia sampaikan, saya ambil keuntungan 20 juta ya, berarti kan 120 nih. 120 ini disepakati sebagai harga jual. Mau dibayar tunai langsung, cicilan langsung, tidak masalah. Kalau cicilan, seperti ini. Kalau cicilan seperti itu, jatuhnya tidak riba. Nah, jatuhnya dari riba. Kenapa? Karena mencicil dari pembelian barang, dari jual beli. Tetapi kalau misalkan yang dicicil itu adalah misalkan pinjaman, nah itu jatuhnya memang di riba. Nah, lalu kalau pertanyaannya bagaimana dengan status harta yang dimilikinya? Kita lihat dulu yang mana. Kalau yang misalkan beli barang seperti mobil yang saya contohkan di atas tadi, akadnya murabahah, dicicil, tidak ada masalah status barangnya. Tidak masalah, tidak kena secara syariah. Tetapi kalau misalkan barangnya adalah yang kita pinjam uang, kemudian ke bank, kemudian kita belikan barang, kemudian dicicil di bank konvensional misalkan. Nah, untuk seperti itu, maka ulama menyarankan sebaiknya barang itu dijual, kemudian dijual, kemudian kalau kita mau membelikan masih butuh, maka lakukan dengan akad syariah. Nah, seperti itu. Itu kira-kira Pak Yalmiadi. Demikian luar biasa jawabannya. Semoga pertanyaan yang disampaikan tadi lewat chat dapat terjawab dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian ya Aladin dan Musni Yuliarsyah. Baik, karena waktu kita sudah lewat,
sebentar lagi kita akan berbuka puasa bersama. Ya, izinkan kami menyimpulkan sedikit tentang materi kita pada sore hari ini bersama Bapak Dr. Nurul Fauzi. Bahwasanya ketika kita berbisnis, maka penting sekali memperhatikan dasar-dasar kaidah syariahnya dengan berpedoman pada apa yang dimaksud dengan akad daripada setiap kegiatan kita itu. Nah, tentunya kiranya bisnis kita berbeda-beda, tentu akan ada cara-cara atau teknis-teknis detailnya secara khusus terkait dengan bisnis kita. Tapi pada sore hari ini setidaknya kita paham bahwa mestinya kita semua dalam berbisnis memperhatikan yang namanya kaidah-kaidah dasar berbisnis secara syariah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita, menjadikan kita menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami betul bahwa sesungguhnya ilmu kita selaku manusia ini sangat kecil sekali dibandingkan ilmunya Allah. Kemudian juga pada narasumber, terima kasih banyak yang sudah berbagi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi amal ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan limpahan ilmu yang berlipat-lipat ganda. Sebentar lagi jadi profesor begitu. Amin. Insyaallah. Baik, kepada pemirsa semuanya, Bapak, Ibu, ya, Pak Dekan, Pak Id, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Banyak maaf. Kami ucapkan akhirul kalam. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.